video kali ini kita akan membahas terkait perbandingan politik identitas di area pilkada pada ibu kota hingga daerah terpencil yang mana nanti akan disampaikan langsung oleh presentator kita seperti yang tertera di layar teman-teman. Nah, kemudian untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita ke presentator pertama, Mbak Lucy, saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Ina. Indonesia adalah negara yang menjadi wilayah jalur sutra. Berbagai etnis hidup di dalam negara Khatulistiwa ini, baik etnis dari luar ataupun dalam negeri itu sendiri. Salah satu etnis yang mendominasi negeri tersebut adalah etnis Tionghoa. Pembentukan identitas dapat berbentuk baik secara parsial maupun secara interaksial. Hal inilah yang akan melahirkan perubahan sosial ekonomi, sosial politik, sosial itu sendiri, dan sosial budaya. Identitas etnis dan agama adalah dua hal yang menjadi elemen perubahan sosial. Proses demokrasi di Indonesia merupakan proses demokrasi yang tidak terlepas dari orientasi identitas agama dan etnis. Hal ini dapat dilihat pada keikutsertaan partai-partai politik yang seringkali tidak lepas dari peran serta beragam partai mengikuti pilkada ataupun pemilu sebelumnya. Contoh dalam hal ini adalah diangkatnya Ahok menjadi gubernur DKI menggantikan Jokowi yang pada waktu itu berhenti karena ikut kontestasi politik menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Selanjutnya akan dibacakan teman saya. Baik, slide selanjutnya. Dalam hal ini seolah menjadi pergulatan antara masyarakat pribumi dan non-pribumi. Pilkada DKI pada tahun 2017 yang dimenangkan oleh Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menjadi potret baru bagi pergulatan politik identitas dan representasi politik di Indonesia, di mana pada waktu itu yang menjadi lawannya adalah Ahok Jarot pada pemilihan putaran kedua. Politik identitas yang seringkali muncul di tengah-tengah pemilihan kepala desa yang akan menyebabkan perpecahan ataupun perbedaan pendapat tentang siapa yang akan dipilih. Banyak sekali warga yang memilih calon pemimpinnya karena mereka tahu si pemimpin ini lahir dari keluarga siapa, agama apa, bahkan yang sering terpilih menjadi pemimpin desa itu yang sering datang untuk belusukan. Bahkan yang paling parah adalah siapa yang mampu memberikan uang atau biasa disebut oleh warga desa serangan fajar. Yang lebih besar maka si calon akan maju serta terpilih menjadi pemimpin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu identitas politik. Cara teoritis politik identitas menurut Lukmantoro adalah politis untuk mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota-anggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, baik berbasiskan pada ras, etnisitas, gender, atau keagamaan. Sementara dalam konteks keagamaan politik identitas terefleksikan dari beragam upaya untuk memasukkan nilai-nilai keagamaan dalam proses pembuatan kebijakan termasuk mengejalannya perda syariah maupun upaya menjadikan sebuah kota identik dengan agama tertentu. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas, politik identitas berkepentingan dengan pembebasan dari suatu keterpinggiran yang secara spesifik mencakup konstituensi atau keanggotaan dari kelompok dalam konteks yang lebih luas. Ada dua faktor pokok yang membuat etnis dan agama menjadi menarik dan muncul salient untuk dipakai dan berpengaruh dalam proses politik. Yang pertama yaitu ketika etnis dan agama menjadi faktor yang dipertaruhkan. Yang kedua, ketika proses politik tersebut berlangsung secara kompetitif, artinya proses politik itu menyebabkan kelompok-kelompok identitas saling berhadapan dan tidak ada yang dominan sehingga tidak begitu jelas siapa yang akan menjadi pemenang sejak jauh-jauh hari. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya pemilihan umum termasuk pilkada adalah proses politik di mana berbagai faktor seperti identitas menjadi pertaruhan. Politik identitas terlihat bisa dari kesadaran seseorang agar bisa mengkolaborasi identitas partikular dalam sebuah bentuk hubungan di dalam identitas yang primordial etnik dan agama. Tetapi di dalam jalan selanjutnya, politik identitas bisa menjadi plagiat dan diambil oleh seseorang kelompok yang mayoritasnya agar memapankan dominasi sebuah kekuasaan.
Selanjutnya ada representasi politik. Menurut Hanan Pitkin, dikatakan layak seseorang wakil dalam perspektif demokrasi adalah di mana yang pertama yaitu otorisasi, yang kedua ada tindakan mewakili dalam artian sesungguhnya, yang ketiga yaitu pertanggungjawaban atau penanggung gugatan. Dari sini paradigma yang semula menentang antara representasi dengan demokrasi berbeda, dapat menemukan benang merahnya. Menurut Hanan Pitkin, setidaknya ada 4 pandangan berbeda tentang presentasi, yakni formal, substantif, simbolis, dan deskriptif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, meritokrasi politik dan politik identitas di Indonesia. Praktek demokrasi di Indonesia sepertinya telah berlari menjadi perlombaan yang tak mengenal kawan maupun lawan. Semuanya dijalankan secara oligarkik demokrasi yang sangat akrab dengan politisasi bertendensi sara dan memecah belah. Para politik menekankan aturan main dalam perebutan dan pembagian kekuasaan dalam konteks kehidupan bernegara. Karena apabila agama digunakan sebagai sentimen primordial dan etnisitas demi kepentingan politik, maka yang terjadi adalah politisasi agama yang berpotensi terjadinya kekerasan komunal secara horizontal. Di lain pihak, para pemimpin agama secara serempak bahu-membahu harus mengarahkan umatnya untuk tidak terjebak dalam politisasi agama yang digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kedua, dari semua etnis yang pernah di Indonesia, etnis Cina paling sering menjadi korban kemarahan di bumi. Hal itu terjadi karena sentimen identitas diciptakan oleh Belanda dengan membuat undang-undang kependudukan yang memposisikan warga pribumi sebagai inlander atau warga negara kelas rendah. Sementara Cina menduduki kelas atas dan mendapatkan akses ekonomi yang tidak diberikan kepada penduduk pribumi. Faktor lain yang sangat mempengaruhi pada proses pilkada DKI adalah faktor agama. Walaupun karena agama bukanlah hal yang signifikan dalam proses pilkada tersebut, tetapi agama seringkali dijadikan alat politisasi yang ampuh untuk menarik simpati para pemilih dalam menentukan pilihannya. Dengan demikian, kita dapat melihat ada orientasi politik yang mengarah kepada identitas ekonomi, agama, dan ras. Sebagaimana yang terjadi pada kasus pilkada DKI pada putaran kedua yang dimenangkan oleh Anies Sandi. Hal tersebut tidak luput dari pengaruh politik identitas primordial terkait etnis Tionghoa dan agama. Ada beberapa fenomena yang melatar belakangi naik turunnya elektabilitas calon kandidat yang maju putaran kedua. Pasangan tersebut mengalami penurunan elektabilitas ketika dihadapkan pada kasus Ahok yang terjerat hukum penistaan agama. Sedangkan pasangan Anies Sandi mereka memerankan identitas ekonomi, ras, dan agama Islam. Secara ekonomi, etnis dan agama Anies Sandi merepresentasikan bangsa Arab. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Siasat manipulasi dan siasat mobilisasi. Kenyataan politik identitas itu sebuah menjadi keturunan atau sesuatu yang given. Seorang warga dalam memilih pemimpin pada akhirnya kecanduan orientasi etnis. Kepada warga yang multi etnis, seperti di desa pun bisa sangat mungkin dengan melihat kenyataan politisasi etnis bisa dilakukan oleh masyarakat yang berkepentingan. Dari pendekatan instrumentalis tersebut, bisa dikatakan bahwa makna politik etnis dalam penelitian ini adalah upaya melakukan politisasi etnis dalam rangka untuk mengejar kepentingan politik. Namun, ketika identitas itu berpindah kepada kepentingan yang berubah, bisa dikatakan bahwa identitas menjadi suatu yang bersifat politisi. Di saat adanya politisasi identitas, identitas itu bisa bergerak kepentingan. Identitas yang kepada mulanya adalah based on identity dan based on interest bisa menjadikan instrumen untuk bisa mendapatkan simpati dari para warga. Jadi bisa dikatakan terjadinya sebuah politik identitas disebabkan adanya sebuah kelompok yang memiliki berbagai kepentingan. Dalam hal ini, etnisitas tidak lagi dikatakan sebagai sebuah kelompok etnis yang berjuang melakukan upaya afirmasi. Tetapi lebih daripada itu, identitas etnis bisa dipakai sebagai instrumen agar bisa mengejar suatu kepentingan di ranah berpolitik. Tentu hal itu sangat menarik untuk kita lihat karena memperlihatkan suatu paradoks demokrasi di mana pada satu sisi kebebasan dan berbagai macam kelompok bisa dijamin, tapi di sisi lain terdapat kebebasan dan keberagaman. Tersebut bisa digunakan untuk kepentingan suatu kelompok tertentu. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, terima kasih Mas Nugroho. Bisa disimpulkan
bahwa perhelatan politik pada Pilkada DKI putaran kedua tidak luput dari orientasi politik, identitas, dan representasi. Adapun bentuk orientasinya mengarah kepada orientasi ekonomi, agama, dan ras. Ada beberapa alasan peneliti berkesimpulan demikian. Pertama, peneliti mengamati elektabilitas pasangan calon pada Pilkada DKI putaran kedua melalui data-data yang disampaikan oleh beberapa lembaga survei yang menghasilkan bahwa elektabilitas dari kedua kandidat mengalami fluktuasi. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa kasus yang ikut mewarnai perhelatan politik di DKI tersebut, seperti halnya kasus yang terkait etnis dan agama sebagaimana yang telah dijelas pada pembahasan di atas. Selain itu, lebih jelas lagi terlihat pada kemenangan pasangan calon Anies Sandi yang memenangkan pemilihan putaran kedua. Hal itu pun tidak terlepas dari beberapa faktor yang melatar belakanginya, seperti adanya aksi damai 212 terkait kasus hukum yang menjerat Ahok. Pilkades secara langsung adalah kemajuan bangsa ini dalam berdemokrasi. Selama 32 tahun, suara rakyat dibelenggu dengan otoritarianisme dalam kekuasaan, tetapi ada pula tantangan ke depan bukan makin sedikit tetapi justru semakin banyak. Saya berikan kepada rekan saya. Kita khawatir membuat kita khawatir adanya sebuah nepotisme di mana ras, agama, dan etnis menjadi salah satu tolak ukur seseorang tersebut bisa melaju sebagai pemimpin di sebuah desa. Nah, kemudian ternyata politik identitas yang seringkali muncul di tengah-tengah pemilihan kepala desa ini bisa menyebabkan perpecahan atau perbedaan pendapat tentang siapa nih yang akan dipilih. Nah, banyak sekali warga yang memilih calon pemimpinnya itu karena mereka tahu si pemimpinnya ini mungkin sudah ia terlahir dari keluarganya siapa, agamanya apa, bahkan yang sering terpilih itu ternyata yang menjadi pemimpin desa itu ya yang sering datang untuk belusuan, mungkin seperti itu. Nah, kemudian yang paling parah adalah siapa yang mampu memberikan uang atau yang tadi ya seperti yang dipaparkan oleh rekan kita sebelumnya itu biasa disebut oleh warga itu kan dengan serangan fajar yang lebih besar, maka si calon itu akan maju serta terpilih menjadi pemimpin. Nah, seharusnya ketika kita akan memilih seorang pemimpin baik untuk negara, daerah ataupun desa, kita harusnya bisa melihat bagaimana ia nanti akan bekerja dan memimpin desa secara baik. Kemudian yang terakhir akan dipaparkan oleh rekan saya. Oke, oke. Selanjutnya mungkin ini untuk penutup. Nah, untuk membuat desanya menjadi tentram serta memperhatikan masyarakat desa yang tidak mampu, adanya sebuah politik identitas sebenarnya bisa berdampak baik dan bisa untuk dimainkan demi terciptanya sebuah kualitas ya bagi semua masyarakat, agar setiap perorangan itu bisa mendapatkan kesempatan yang sama baik dari segi pendidikan, ekonomi, politik, atau bahkan dari segi pemerintahan. Nah, dikarenakan pada kenyataannya ternyata masih banyak sekali yang terjadi di antara mayoritas dan minoritas yang kerap terjadi, ada sebuah diskriminasi yang identitas menjadi sebuah aktor utama nih untuk mengurangi peluang. Tidak hanya politik identitas saja yang ada di balik panggung ya,
sebuah pemilihan, tetapi ternyata politik uang pun ikut bermain di dalam sebuah pilkades, maka bisa dipastikan siapa yang akan meraih suara terbanyak karena keterbatasan ekonomi masyarakat ini bisa mengesampingkan bagaimana si pemimpin itu nanti akan memimpin desanya tersebut. Nah, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Kita akhiri dan kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.